Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbinglah kami agar karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, kitab Yunus pasal 4 ayat yang keempat. Demikianlah sabda Tuhan. Tetapi firman Tuhan, patutkah engkau marah? Tema renungan saat ini adalah jangan lampiaskan kemarahanmu. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, suatu hari ada seorang siswi yang bercerita bahwa ia kecewa dan marah pada Tuhan karena Tuhan membiarkan saudara-saudara dari mamanya menghina dan mengejek serta merampas harta milik mamanya. Akibat dari perlakuan para saudaranya itu, sang mama begitu tertekan, jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Ia berniat untuk membalas dendam. Dia berkata bahwa ia rela masuk neraka dan menjadi setan di neraka, yang penting dendamnya terbalaskan. Pertanyaannya, layakkah manusia marah kepada Tuhan? Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, Yunus pernah marah kepada Tuhan karena pohon jarak yang menaunginya dimakan ulat, sehingga terik matahari menyakiti kepalanya. Lalu Tuhan menegurnya, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Yunus marah karena sesuatu yang baik yang ada padanya diambil oleh Tuhan, tanpa menyadari maksud Tuhan di balik semuanya itu, yaitu untuk membuatnya memahami akan kasih sayang Tuhan kepada Niniwe yang lebih besar daripada rasa sayangnya kepada pohon jarak. Di dalam ketidakmengertiannya, ia malah mempertegas kemarahannya kepada Tuhan. Selayaknya lah aku marah sampai mati. Sebenarnya layakkah Yunus marah kepada Tuhan? Tentu saja tidak. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, seringkali kita pun menyimpan kemarahan seperti Yunus, kemarahan kepada Tuhan karena kondisi kehidupan yang tidak berjalan sesuai dengan harapan kita. Kemarahan yang membutakan kita untuk mengerti maksud Tuhan di balik semua kepenatan kita. Kemarahan yang menghentikan kita untuk mencari tahu apakah ada kesalahan yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan isi hati Tuhan, sehingga kita mengalami situasi yang tidak mengenakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maukah kita belajar untuk menggali lebih dalam agar kemarahan kita kepada Tuhan dan menemukan bahwa sesungguhnya manusia tidak pernah akan menemukan alasan yang tepat untuk itu. Karena Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan apapun dalam hidup kita. Jauhkan diri kita dari keangkuhan kemarahan Yunus yang merasa diri layak untuk marah kepada Tuhan sampai mati. Ingatlah nasihat Yakobus yang menyatakan dengan jelas, hendaklah cepat untuk mendengar dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Artinya,
Jika kemarahan menyusup, mempertajam telinga kita untuk mengenal maksud Tuhan di balik kejadian yang menimbulkan kemarahan kita. Mari kita bangun karakter bijak ketika kita mengalami beban dan masalah dalam hidup kita, supaya kita dapat mengerti maksud Tuhan di balik semua peristiwa yang ada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ampunilah kami jika kami pernah marah kepadamu. Berikanlah kami hikmat supaya kami bisa memahami maksud Tuhan di balik setiap masalah yang kami alami. Bapa yang Maha Baik, kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyembuhkannya. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami kepadamu. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami dalam menjalankan aktivitas kami hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.